berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Saya Berta Pandiangan SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akan menampilkan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, SMP Negeri 1 Sebamban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya Fadila sebagai moderator dalam kegiatan aksi nyata diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak kelas 11 SMP Negeri 1 Sebamban. Untuk mempersingkat waktu, maka di sini saya akan membacakan tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sebamban. Yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Edi Salamat SPD dan Ibu Berta Pandiangan SPD. Oke, kemudian yang kedua langsung saja kita masuk yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Naisa Dalu. Pada Ibu kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 ini merupakan salah satu tugas yang harus mereka laksanakan. Ini merupakan salah satu budaya positif yang harus diterapkan di dalam kurikulum merdeka. Saya harap dengan adanya kegiatan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru, ya kan, yang akan menerapkan budaya positif kita ini dalam kegiatan kuliah kita sehari-hari. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi siswa-siswa kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan diseminasi pemahaman dan penjelasan pengalaman budaya positif ini saya buka. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sebamban dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Sebamban. Salamat SPD dan juga Ibu Berta Pandiangan SPD ini harus memberikan diseminasi kepada rekan guru yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Sebamban ini sebagai tugas kami dalam aksi nyata modul 1.4, karena untuk saat ini kami akan mengikuti modul yang kedua, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kita sama-sama berbahagia, sama-sama diskusi dan belajar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kita akan membuat komitmen kelas. Ya, di sini sudah ada komitmen kelas yang sudah ditempelkan Bapak Ibu ya. Yang pertama, silakan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga,
jika ada satu berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, pendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Judul ya, kita coba dulu untuk sejenak kita menghappykan diri supaya kita lebih gembira ya untuk mengikuti kelas ini. Di sini ada Bapak Ibu, ya kami mohon Bapak Ibu bersedia untuk berdiri ya. Ya coba kita gerakkan dulu badan kita sambil kita happy agar apa yang akan kita lakukan nantinya bisa lebih bermanfaat. Ladies and gentlemen, please welcome the new performance by Tapas Dance Group. Ya, gimana Bapak Ibu? Udah bergerak ya, jadi ya penting jauh bergerak ya. Oke, ataupun nanti di kelas bisa kita buat untuk anak-anak kita, tapi ya dengan kita tetap mengawasi ya Bapak Ibu, jangan terlalu lama. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi untuk penyampaian diseminasi budaya positif ini. Di sini ada konsep ya kembali konsep inti dari budaya positif. Positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan jelas dan segitiga restitusi. Yang mana
konsep inti budaya positif ini nanti akan saya jelaskan bersama dengan Ibu Berta. Baik, yang pertama saya akan jelaskan yaitu perubahan paradigma baru, ya Bu ya, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita di SMP Negeri 1 Sibamba itu sudah menerapkan 100% kurikulum merdeka. Jadi salah satu paradigma baru dari pembelajaran yang harus kita buat yaitu mewujudkan siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Yang tentunya dalam profil pelajar Pancasila itu kita mengenal ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, baik. Konsepsi tentang teori kontrol, ya. Dimana di sini Bapak Ibu kita lihat, ya, ada ilusi guru, ya, dalam mengontrol murid, ya, ada juga yang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, ya, kami di sini ya ingin menyampaikan selama ini mungkin kita ya mempunyai ya miskonsepsi tentang cara kita untuk menangani murid-murid kita, ya Bapak Ibu ya. Karena memang betul Bapak Ibu, murid-murid kita sekarang itu sangat luar biasa, ya, perilakunya. Jadi beda dengan kalau kita dulu yang mungkin yang sebaya dengan saya ya Bapak Ibu ya, ya mungkin beda. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya menurut daripada Bapak pendidikan kita diajar dengan bahwa ya siswa itu atau kita mendidik siswa itu sesuai dengan zamannya. Ya, memang sudah zaman mereka yang seperti itu, jadi tidak bisa lagi kita mengulang mereka itu ke masa lalu. Kenapa tidak sama seperti kami dulu? Ya, jadi kita sesuaikan aja bagaimana cara menangani mereka yang sesuai dengan zamannya, zaman sekarang Bapak. Ya, jadi anak peserta didik kita atau murid-murid kita itu, ya kita didik dia agar dia bisa berkembang sesuai dengan lakunya, ya. Karena anak didik kita itu Bapak Ibu itu tidak sama, ya kan? Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Yang mungkin orang tuanya ada yang perhatian, ada yang enggak. Dan mereka datang kepada kita dan kitalah guru yang akan menebalkan ataupun memberikan laku yang baik kepada mereka supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, ya, baik sebagai kodratnya sebagai manusia dan juga kodratnya sesuai dengan zamannya. Ya, lanjut Bu. Stimulus respon kependekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol, ya. Kita lihat di stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Kemudian di pengawasannya realitas kebutuhannya kita berbeda, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya. Setiap orang memiliki mungkin secara garis besar ya di sini kita melihat orang semua orang itu hal yang sama, tapi kalau sebenarnya dalam
teori kontrol atau pengawasannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebuah perilaku memiliki tujuan. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan yang baru. Model berpikir momentum atau kalah, model berpikir menang-menang. Ya. Next pada hari ini yaitu disiplin. Itu kalau dari katanya ya, itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif, ya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya Bapak Ibu, jadi disiplin positif itu ya kita tidak mesti harus memberikan imbalan ataupun penghargaan reward ataupun mengancam ataupun menghukum mereka, tapi kita mencoba untuk menyadarkan siapa ya, murid-murid kita Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita ya dalam disiplin positif ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sepakati bersama atau nilai-nilai kebajikan universal tadi, ya Bapak Ibu, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari tanpa memperhatikan tanpa kita membeda-bedakan dia suku bangsanya, agama, bahasa ataupun latar belakang, ya baik budaya ataupun sosiokulturalnya Bapak Ibu ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila dan ada Ibu Privileges Program. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Ya, ini contoh daripada kebajikan institusi atau organisasi. Ya, yang pertama itu di profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian Ibu Primary Girls Program PYP ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian di life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebagai manusia tentu kita mempunyai kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi semua tentu kita mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu dan itu harus terpenuhi. Ya, oke, next. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu berkebutuhan bertahan hidup. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu ya.
Kemudian cinta dan kasih sayang. Ya tentu semua orang, semua manusia itu akan menginginkan ya cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ya seperti yang ada di dalam gambar ya Bapak Ibu ya. Ini motivasi perilaku manusia. Ya, ada dia yang motivasi dari dalam diri sendiri ataupun ekstrinsik ya, motivasi dari luar ataupun intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia ini yang berasal dari yang tiga hal ini Bapak Ibu ya, baik dia yang dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar diri kita sendiri ya. Bapak Ibu ya, mungkin saya sudah berbicara panjang lebar ya Bapak Ibu ya, seperti sesuai dengan komitmen kelas kita di sini berkesempatan untuk berpendapat. Baik, untuk sampai di sini dulu, saya minta kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan pendapat, saran, ataupun yang ingin bertanya. Ya, yang pertama kami berikan untuk kesempatan untuk 3 orang dulu. Silakan Bapak Ibu. Oke. Oh ya, langsung aja Bapak. Ya, pendapat Abu Bakar. Silakan. Terima kasih pada Bapak Edi yang memberikan kesempatan. Yang saya tanyakan, apa pengertian diseminasi? Ya, Oke. Diseminasi. Ya, Bapak. Nah, yang mungkin untuk pertanyaan kedua dan ketiga ya, saya coba aja dulu pertanyaan dari Bapak Abu Bakar. Terima kasih Bapak Abu Bakar atas pertanyaannya ya. Mohon maaf, ya memang tadi di awal saya tidak menjelaskan apa itu diseminasi. Ya, diseminasi itu Bapak Ibu adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan suatu hal yang kiranya dengan pelaksanaan itu akan ada perubahan yang terjadi. Ya, dia akan membuat akan terus dan akan mungkin itu tidak akan bisa hilang. Jadi dengan disiplin positif inilah yang tadi kita bisa coba untuk menyadarkan dia. Ya, salah satunya ini yang belum saya sampaikan ya, itu ada di keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita nanti ketika kita masuk di kelas, baik kita wali kelas ataupun kita yang guru mata pelajaran, coba kita buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kita coba rangkul mereka dengan apa kira-kira yang bisa kita susun keyakinan kelas kita supaya kita bisa nanti menjadi pribadi yang baik. Ya, kita susun Bapak Ibu. Jadi kita minta dari mereka. Ya, jangan kita yang langsung ya menetapkannya. Jadi nanti ketika dia salah, itulah nanti kita minta dia. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, menurut kamu mesti ingat. Nah, kita suruh dia untuk mengingat keyakinan kelas yang kita susun dan keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilaku dia tadi. Ya, mungkin nanti ini akan lebih dijelaskan oleh Ibu Berta ya. Oke. Ya, mungkin untuk pertanyaan berikutnya nanti ya kita lanjutkan nanti ya Bapak Ibu setelah pemaparan dari Ibu Berta. Ya mungkin itu dulu dari saya. Ya mungkin kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf ya. Untuk selanjutnya sesi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Berta Pandiangan. Kepada Ibu, silakan. Nanti setelah pemaparan ini pasti nanti dapat jawabannya. Karena ini masih setengah Bu. Saya menanti-nantikan memang pertanyaan ini dari BP. Karena ini
saya tadi makanya mengundang guru BP dan juga wali kelas dan juga kita semua guru. Nah di sini di tampilan layar ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Judulnya tadi kita ini adalah pemahaman budaya positif. Jadi diminta kita kepada guru untuk menghilangkan budaya negatif, istilahnya hukuman. Pasti ada hukumannya Bu, tapi nanti namanya bukan hukuman, yaitu konsekuensi. Ini saya jelaskan Bu. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi itu termasuk dalam disiplin. Nah, hukuman ini dalam konteks kalau kita hukuman itu tidak ada sinkronnya atau tidak ada kolerasinya dengan perbuatan anak. Contohnya seperti ini. Misalkan dia tidak memakai atribut lengkap. Langkah pertama yang sering dan saya pun sebagai piket hari Senin, langkah pertama kita pasti memisahkan anak itu dari barisan. Yang tidak pakai atribut lengkap berpindah ke sebelah kanan dekat di depan ruang BP. Itu kita lakukan kan Bu. Nah, setelah bubar upacara, kita kasih dia hukuman, misalnya menyiram bunga ataupun membersihkan WC. Nah, itulah disebut hukuman. Tidak ada kaitannya dia tidak memakai atribut lengkap dengan membersihkan WC. Nah, itu termasuk hukuman. Nah, satu contoh yang itu kita akan mengalihkan dari hukuman ini, kita alihkan ke konsekuensi. Nah, hukuman ini kan bukan budaya positif. Nah, kita diarahkan untuk membuat konsekuensi. Konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab anak itu ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, di sini saya jelaskan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Mungkin dia akan mengingat-ingat omongan kita ya, verbal, yaitu korban mendapatkan keadilan, murid atau anak kita akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini yang selama ini kita tidak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, yang restitusi ini adalah pilihan nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, contoh perbedaan tadi hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi ya Bu yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau konsekuensi ini seperti ini. Misalkan kelas botol minum anak, kawannya lewat tumpah. Nah, kira-kira apa konsekuensi yang cocok untuk kita berikan kepada anak itu? Misalnya untuk tumpah, misalnya. Iya. Nanti kolab ya nak ini, kolab ya ini, karena kau yang berbuat, kau yang maaf. Nah itu konsekuensi. Ada hubungan dengan ganjaran yang dia perbuat dengan apa yang dia lakukan. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Selamat anak. Nah kadang kita mananya mata kau itu? Kau tengok dari ini, kau tengok air botol minum temanmu ini sudah habis. Nah, kita beralih ke konsekuensi. Itu benar kata Bu Dina, nggak mungkin kami pun dalam dalam belajar dengan Bu fasilitator, Bu, nggak akan mungkin Bu, nggak akan mungkin itu, mustahil. Nah, mulut kami pun seringnya. Nah, lambat laun, nggak mungkin kita Bu secepat itu ya kan? Pasti. Tapi kita diminta atau dihimbau untuk beralih secara perlahan ke budaya positif yang tadinya hukuman ke konsekuensi. Misalnya apalagi lah Bu, misalnya yang sering terjadi Bu BP lah misalnya. Iya Bu, coba boleh kita kan di sini. Nah tadi kalau olahraga terlambat masuk lapangan disuruh teliti bagai lapangan. Nah, seandainya kalau tidak mengerjakan PEK bagaimana? Nah itu Bu, nanti kita ke keyakinan kelas.
dalam membentuk keyakinan kelas. Nanti sebenarnya yang selama ini kita lakukan mungkin ada yang benar, ada yang salah. So, bukan kita yang bilang kalau kau tidak PR, kau tidak naik kelas, itu tidak boleh. Nah, karena kita pasti akan mengumpasnya itu semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bu, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum. Ini sering saya pun lakukan ini. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kita sering melakukan ya nanti. Bu, misalkan mana PR-mu nak? Lupa terus. Nah, kadang dipukul. Gerak mana ibu nengok kau ini? Dah pernah buat PR. Saya masih Bu, sampai sekarang saya masih. Nah, tapi kadang ingat-ingat CGMP ini jadi sabar. Oke, benar Pak. Nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Dan ini membuat orang merasa salah ini tidak marah, tapi dia pakai kalimat yang lembut, tapi anak itu semakin down. Kalau kau tidak buat PR, nak kecewa kali ibu nengok kau. Ya, beneran lah. Nanti kayak mana mamamu di rumah? Sudahlah mamamu bukan orang kaya, mamamu susah kerja di pajak. Saya pun sering lakukan ini Bu, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Misalkan tolong anak, kau buat tugas ini demi ibu, demi mamaku kau buat. Mamaku sudah susah, kau harus rajin. Nah, ini sebagai teman menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini Bu, inilah posisi kontrol sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Guru adalah sebagai pamong, yaitu menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini kita dituntut sekarang Bu, karena tadi kan judulnya budaya positif. Kita menghilangkan yang negatif, tapi memang itu tidak bisa seperti membalikan telapak perlahan-lahan. Oke, keyakinan kelas. Nah ini Bu, ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Jabat juga ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Katanya adalah keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Kalau peraturan ya udah ditulis dan kita dipaksa untuk mentaati. Nah, makanya memang Ibu Kepala Sekolah pun selalu bilang kan, setiap kelas harus membuat keyakinan kelas. Nanti kami akan menjelaskan bagaimana membuat keyakinan kelas yang benar sesuai dengan budaya positif. Nah, kalau tadi perbedaan sudah ya Bu, kalau keyakinan itu dari dirinya. Kalau apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan hati kita, pasti kita melakukan kan. Tadi kita misalnya kesepakatan kelas tadi yang seperti tadi, menjaga inventaris kelas misalnya, itu kesepakatan kelasnya. Ketika ada yang rusak, dia pasti timbul rasa tanggung jawab dari dirinya, karena itu sudah disepakati bersama. Bukannya langsung misalnya ibu si Mamora langsung tulis, jika rusak ganti. Nah, rasa-rasa anak-anak itu hati-hatilah. Bisa mau pakai layar internet itu hati-hatilah. Ya kan Bu, udah nampak kan Bu perbedaannya? Nah, pembentukan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Yang pertama kita panggil anak itu. Ini guru BP juga bisa ya Bu. Kita panggil anak itu. Ya. Nanti ada contohnya video yang sudah kami buat dengan Bapak Edi, menstabilkan identitas, ada kalimatnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa dia berbuat seperti itu? Dan yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Yang sudah kita buat apa? Keyakinan kelas yang ia langgar. Boleh diputar Pak Edi? Satu lagi Pak Edi. Ada. Next. Yang kita lakukan yaitu
mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Biasanya kita pakai kalimat gini. Kita panggil anak itu, kita bilang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya membuat kesalahan. Jadi ketika kita dipanggil, itu jangan diintimidasi gitu kayak udahlah aku salah mampus lah, aku ke BP lagi nih, kena marah lah sama Bu Nova dan Bu Rina ini. Nah, ketika kita panggil pasti pertama dia sudah takut kan? Mati lah. Kau dipanggil BP, kau dipanggil BP. Itu. Ya kita stabilkan dulu identitas anak itu. Yang kedua, yaitu kita validasi kesalahannya dengan ini menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Pasti ini pernah kita lakukan ya Bu? Pernah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia melakukan itu misalkan mengambil pena kawannya, pasti dia ada alasan kan? Aku gak punya duit Bu untuk beli pena. Aku nanti gak bisa nulis, makanya aku ambil pena kawan. Nah, itulah memvalidasi tindakan salah. Dia mencuri itu pasti ada alasan, makanya kita harus memvalidasi tindakan kesalahannya. Nah, setelah dia akuinya, sudah diceritakannya alasannya, barulah kita menanyakan keyakinan kelas apa yang ia langgar. Sama-sama dengar ya Bapak Ibu. Dan ini menggunakan segitiga restitusi. Tidak membuat PR. Alasannya tadi apa dia bilang? Dia pulang sekolah, pulang sekolah dia sering main bola, sehingga dia kelelahan dan lupa waktu untuk mengerjakan PR. Itulah tadi setelah kita memvalidasi kesalahannya, ternyata alasan dia tidak membuat PR ada karena dia kelelahan karena main bola pulang sekolah sampai sore hari. Nah, setelah dia mengakui apa alasan dia, baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang Danu langgar. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah kalau kita menggunakan segitiga restitusi, kita tidak memberikan hukuman,
tidak ada kita memberikan hukuman. Karena kita hanya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan di kelas kita. Karena keyakinan kelas yang dia buat itu harus dirinya dia. Oke, kasus yang kedua yaitu Rolensia tidak terima tugasnya dicontek oleh Danu. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai menggebrak meja Danu. Itulah Bapak Ibu, mungkin memang ini berat budaya positif ini ya kan, memang sangat berat, mungkin juga sangat berat ya kita lakukan. Saya pun juga sama-sama kita belajar mengalihkan dari hukuman ke konsekuensi. Mungkin juga bekerja sama ya dengan Ibu Ina. Beginilah Bu Ina kalau menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kita harus memvalidasi, kita harus menanyakan mengapa dia melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang ia langgar untuk menumbuhkan rasa kesadaran dari dirinya agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin ini sangat berat. Mungkin dalam kasus-kasus berat, mungkin kita bisa memberikan konsekuensi, tapi bukan hukuman. Konsekuensinya tapi harus mempunyai korelasi atau memiliki hubungan dengan apa yang dia berbuat. Seperti tadi yang saya bilang tadi Bu. Misalkan dia menjatuhkan botol minum, tak akan mungkin ya kau harus piket 1 minggu, itu tidak ada korelasinya. Namun ketika ini jatuh, tumpah, konsekuensinya adalah kau harus membersihkannya. Sampai sana. Yang tadinya kita hukuman, kita alihkan ke konsekuensi. Makanya kita gunakan segitiga restitusi. Kita cari solusi yang benar-benar cocok, yang memang benar-benar ada korelasinya antara perbuatannya dan pertanggungjawaban anak itu. Itu Bu. Bagaimana Bu Rina? Ya. Nah, terima kasih atas
waktu yang Bapak Ibu berikan bekerja sama Bapak Ibu. Nanti ada keperluan Bapak Ibu, apalagi yang muda-muda mungkin ada pembinaan, nanti kami juga mendukung pendidikan Bapak Ibu. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu kepada kami untuk acara kami. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, ya demikianlah penyampaian daripada diseminasi budaya positif untuk sekolah kita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya berasal dari kelas 91. Hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama wali kelas kami, yaitu Bu Berta Pandiangan. Ketika membuat keyakinan kelas, semua murid kami ikut bekerja sama. Bu Berta menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas kepada kami agar kami mengerti. Ketika membuat keyakinan kelas, murid dan guru ikut berdiskusi bersama. Sekian dari saya, terima kasih.